Kali ini kita akan mengulas film Big Mouth, bercerita tentang seorang pengacara yang banyak bicara terjebak dalam kasus elit yang membuatnya harus bertransformasi menjadi orang cerdas yang sangat hebat. Lalu bagaimana keseruan kisahnya? Langsung saja episode pertama. Terlihat seseorang misterius mengubur hasil tipuannya yang sangat berlimpah. Dia dijuluki Big Mouth, seorang penjahat kelas kakap yang paling dicari, bergerak dalam kegelapan menipu para gangster dan elit politik, menjadi bandar narkoba terbesar di Korea serta melakukan banyak donasi kampanye ilegal. Tapi tak ada seorang pun yang tahu wajah asli Big Mouth. Salah satu korbannya adalah Travis, kumpulan Crazy Rice yang memainkan politik bawah tanah di kota Gucheon, melakukan segala cara meraup keuntungan dan merusak tatanan sosial, membuat masyarakat sengsara. Berbeda dengan pengacara Chang Ho, tujuan hidupnya sangat sederhana, hanya ingin menjadi sukses dan hidup bahagia dengan keluarganya. Saat ini ia mentraktir istrinya bernama Go Min Ho serta mertuanya bernama Mr. Go di sebuah restoran mewah untuk merayakan pernikahan mereka yang ketiga. Namun Mi Ho sangat kesal karena suaminya menghamburkan uang padahal mereka banyak cicilan utang. Namun Chang Ho menyuruhnya agar tak khawatir karena tak lama lagi mereka akan kaya raya dan akan terkenal tampil di TV. Tiba-tiba seorang jaksa bernama Cho Dong-hwa menghubunginya. Ia memperkenalkan diri sebagai pengacara pembunuhan di rumah sakit Gucheon, ingin segera bertemu untuk membicarakan hal yang sangat penting. Mereka pun khawatir karena kasus tersebut melibatkan banyak elit politik, namun Chang Ho menyuruhnya tenang. Lalu ia pergi. Sebelum keluar ia menerima minuman dari pelayan, namun saat dalam perjalanan ia merasa aneh. Setelah meminum itu membuat pikirannya kacau. Alur cerita perpindahan 7 hari sebelumnya mereka buru-buru bangun untuk berangkat kerja, di mana Mi Ho menyuruh suaminya harus menang di persidangan kali ini dan mengambil uang bayarannya. Ia sangat kesal karena suaminya mengambil tabungannya diam-diam tapi malah ditipu orang. Kesal dengan ayahnya yang membiarkan itu, padahal ayahnya sebagai manajer. Tanpa sepengetahuan Mi Ho mereka meminjam uang kepada rentenir untuk menyogok hakim agar bisa memenangkan kasus. Namun saat sidang dimulai hakimnya malah terganti sehingga mereka kalah. Kliennya marah-marah membuat Chang Ho menanggung akibatnya. Mereka merenung bagaimana cara untuk membayar utang-utangnya. Istrinya menelpon dan meminta Chang Ho untuk bercerai, membuatnya tidak berani pulang ke rumah. Mi Ho menunggunya di ruang tamu sambil minum bir. Ayahnya keluar membawakan pakaian untuk Chang Ho beralasan ingin membuang pakaian bekas, membuat Mi Ho sangat kesal karena ayahnya malah membelanya. Saat menerima pakaian itu tiba-tiba ia ditelepon oleh wali kota mengajaknya bertemu untuk menyewanya menangani kasus. Singkatnya mereka bertemu di tempat yang sunyi di mana wali kota bernama Choi Do-ha memintanya untuk menjadi pengacara pada kasus pembunuhan rumah sakit Gucheon. Jadi semua yang terlibat dalam kasus tersebut adalah kenalan wali kota, di mana terjadi kecelakaan membuat mayat seorang dokter terlihat di bagasi mobil. Di dalam mobil ada dokter bedah bernama Han Jae-ho, pengacara rumah sakit bernama Lee Du-geun, putra kedua yayasan rumah sakit bernama Jung Chae-bong. Mereka ditangkap di TKP sebagai tersangka pembunuhan, tapi mereka malah saling tuduh karena memiliki motif masing-masing untuk membunuh. Karena Jung Chae-bong selingkuh dengan istri korban, pengacara Du-geun pernah bertengkar dengan korban. Sementara Dr. Han Jae-ho adalah saingan korban merebutkan posisi direktur. Entah apa niatnya tiga serangga itu meminta wali kota untuk memilih pengacara yang tak kompeten dan patuh. Akhirnya sebagai pengacara dengan kemenangan tak lebih dari 10%, mereka bertiga sudah menyuap hakim, jadi ia hanya sebagai formalitas saja dan ia menolak tawaran itu karena tidak mau mengotori dirinya.
tapi wali kota punya maksud lain menjelaskan kalau video dashboard di mobil itu hilang, jadi jika mereka bisa menemukannya maka mereka bisa tahu siapa pembunuhnya. Mereka bertiga adalah sponsor saat ia menjadi wali kota kemarin, namun mereka selalu ingin ikut campur dalam urusan pemerintahannya. Jadi wali kota ingin menyingkirkan mereka dengan mengungkap kebenaran kasus tersebut. Wali kota ingin pengacara Chang Ho menjadi agen ganda untuknya berpura-pura menjadi pengacara mereka tapi menusuk dan sebenarnya korban dan tersangka adalah anggota Nine Drivers, artinya jika ia berhasil menyelesaikan kasus tersebut ia bisa menjadi sangat terkenal. Ia pun menemui temannya bernama Sondheim untuk membantunya mencari tahu tentang Nine Drivers. Besoknya ia ke penjara menemui tersangka di mana mereka berada di tempat khusus di penjara karena menyuap kepala sipil bernama Park. Mereka hanya tertawa baru pertama kali melihat pengacara yang seperti Chang Ho memberikan sebuah buku berisi apa yang harus dilakukannya nanti. Seorang telepon memberi informasi yang membuatnya kaget. Semalam Sondheim menghubungi jaksa memalsukan namanya sebagai pengacara bernama Sun Sim untuk memberi informasi mengenai keberadaan video dashboard mobil yang merekam bukti pembunuhan. Chang Ho pergi membuang minumannya di tempat sampah di mana terdapat penyadap di dalamnya. Ia mendengar percakapan mereka yang panik dan bingung karena hanya mereka bertiga yang mengetahui keberadaan video tersebut. Ternyata mereka menyembunyikan video itu kepada istri Dr. Han Jae-ho dan video itu tak boleh hilang untuk menjadi jaminan mereka terhadap seseorang yang mereka sebut berdebah. Ia pun melaporkan hal itu kepada wali kota dan segera pergi ke tempat istri Jae-ho bernama Yang Hye-jin yang lagi syuting memasak. Namun saat di ruang ganti orang misterius menemuinya. Seketika ia teriak minta tolong mereka segera ke sana. Chang Ho hanya melihat pelaku kabur dari jendela. Singkatnya mereka memaksa Hye-jin membocorkan keberadaan video tersebut. Chang Ho bertanya tentang kaki tangan yang mereka sebut berdebah. Berdebah yang suaminya maksud adalah Gong Ji-hon, pemilik media terbesar di sana. Ji-hon selalu membuli korban, entah apa penyebabnya. Wali kota pamit karena ada meeting penting. Setelah menerima video itu dia meminta Hye-jin bersembunyi sementara, apalagi tadi seseorang mengincarnya, namun Hye-jin malah menasehatinya kalau dialah yang harus berhati-hati karena kasus ini akan membuat Chang Ho menderita. Chang Ho melihat video itu di mana pengacara mencekik korban agar korban menarik makalah tersebut, tapi korban melawan dan ingin kabur. Dengan terpaksa Chaebong menghajarnya. Korban tak mampu berbuat apa-apa dan hanya berkata kalau meskipun dia mati fakta dari makalah tersebut agar tetap tersebar. Chaebong yang emosi akhirnya membuat korban tewas. Mereka menyembunyikan mayat korban di bagasi lalu melaporkannya kepada seseorang yang akan mengurus korban. Dia curiga kalau orang yang mereka telepon adalah Ji-hon. Jika video ini tersebar dampaknya akan besar. Rentenir datang ke rumah mereka dan menyita barang-barang. Miho marah besar karena Chang Ho berhutang lagi kepada rentenir. Ayahnya menelpon Chang Ho mengabari kejadian tadi. Membuatnya stres. Chang Ho memikirkan cara mencari uang dalam waktu singkat, memeriksa informasi Ji-hon bahkan tak menjawab telepon dari wali kota. Dia pulang ke rumah memberikan bayarannya kepada istrinya. Besoknya dia menjalankan rencananya. Jika ini lancar dia bisa kaya, tapi jika tidak akan terkenal. Menghubungi Ju-hun untuk bertemu membicarakan hal penting tentang kasus tersebut, menjelaskan kalau ia memiliki video bukti pembunuhan tersebut. Di sana ia berlaga sok hebat, menjelaskan kalau ia memiliki video bukti pembunuhan tersebut, mengancam Ji-hon untuk membeli video itu seharga 3 miliar, tapi Ji-hon malah tak peduli dan tertawa. Chang Ho panik mengancamnya sekali lagi kalau video itu bisa menghancurkannya. Ji-hon menyuruh keluar dan menyuruh menyebarkan video itu.
Dengan terpaksa Chang Ho menjalankan rencana kedua memberikan video itu kepada jaksa, wali kota tiba-tiba menelponnya. Ia pun beralasan sibuk dan bertemu besok saja. Wali kota mengerti rencana liciknya. Scene berpindah seperti di awal video tadi, dia ingin memberikan bukti video itu kepada jaksa Cho Dong-hwa tapi malah kecelakaan. Bersambung siapa yang memasukkan racun ke minumannya, lalu rencana jahat apa di balik kasus tersebut, saksikan di episode berikutnya.